Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Untuk memulihkan ekonomi Kota Malang pada PPKM level 2 ini, Badan Promosi Pariwisata Daerah Malang menggelar promosi bersama bagi pelaku usaha pariwisata secara daring pada akhir bulan ini. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Kota Malang, Agus Basuki menyebutkan promosi ini bertujuan untuk mengembalikan Kota Malang sebagai salah satu tujuan wisata dan konferensi serta event seni budaya. PHRI Kota Malang mengikut sertakan 23 hotel dan 5 restoran dalam event promosi bersama ini dengan memberikan beragam program promo. Kan waktu dekat teman-teman hotel-hotel ini dan resto Pak ya, dan apa potensi yang ada di Kota Malang ini, kita adakan semacam ini promo bersama Pak, yang apa business matching virtual event Malang City namanya Pak ya, yang diadakan oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Malang. Tepatnya pada tanggal 30 Oktober nanti kita berpromo bersama, dan pesertanya nasional Pak. Jadi para bayarnya itu dari beberapa kota-kota yang potensi yang ada di seluruh Indonesia. Juga nanti akan dibuka oleh Wali Kota Malang, juga oleh Dinas Pariwisata Kota Malang, dan diikuti hotel-hotel kami yang terdaftar untuk menjadi seller itu kurang lebih 23 hotel Pak. 23 hotel, kemudian 5 restoran anggota PRI ikut dalam kegiatan virtual matching event Malang City. Salah satu implementasi program kompetisi Kampus Merdeka PKKM Teknik Pengairan FTUB adalah program magang di beberapa mitra kampus agar bisa mencocokkan kondisi real di lapangan dengan teori yang didapat selama jenjang perkuliahan. Hal ini disampaikan oleh Bambang Winarta, tim PKKM Teknik Pengairan FTUB berikut ini. Mbak, untuk mitra yang dalam negeri, tadi saya sebutkan ada PUSDA, terus kemudian ada Udayana tentang mikroplastik, terus kemudian ada BPWS. Kita yang dari pengairan itu juga ngirim mahasiswa, Mbak. Jadi programnya kayak magang. Karena kan sekarang dalam rangka Kampus Merdeka itu kan juga ada poin untuk mahasiswa magang. Jadi beberapa mahasiswa kita taruh di sana, terus kemudian nama kantor-kantor tersebut itu didistribusikan ke kantor-kantor yang lain. Jadi misalkan ke PUSDA Jatim, itu kan punya beberapa unit pelayanan teknis, misalkan di Probolinggo, di mana mereka juga dibagi-bagi itu. Jadi mahasiswa dapat pengetahuan lapangan lebih awal. Biasanya kan taunya cuma teori gitu kan, di depan kelas teori ini kayak gini. Mereka nggak pernah punya bayangan kan. Dengan mereka kita cemplungkan di lapangan itu, mereka tahu betapa jahatnya lapangan itu gitu. Maksudnya betapa kondisi real itu seperti itu gitu loh. Supaya mereka tahunya tidak yang bagus-bagus seperti di teori gitu. Setidaknya juga memberikan tambahan tambahan di benak mereka itu, oh lapangan itu kondisinya seperti ini. Kebetulan yang kita kirim itu memang bukan anak yang fully daring. Fully daring itu artinya angkatan 2020 ya. Tapi yang angkatan sebelumnya, yang mereka benar pernah ke kampus gitu. Dan mereka itu anak-anak yang semester tahun ketiga ke atas. Tahun ketiga ke atas. Harapannya apa? Mereka itu kan sudah punya model basicnya toh Mbak. Kalau mata kuliah tahun pertama itu kan mostly basic knowledge yang belum ada korelasinya dengan mata kuliah department. Tapi kalau misalkan sudah masuk tahun kedua, akhir atau tahun ketiga itu kan mostly will be close to specialization. Jadi ya kita dengan alasan itu kita pilih mereka untuk terjun ke lapangan sekaligus mencocokkan kondisinya teori sama kondisinya lapangan gitu.
mahasiswa UB dan UIN Maliki dengan meracik hand sanitizer berbahan daun kersen meraih medali perak dalam ajang One Idea One Innovation 2021 di Turki. Dalam ajang yang diadakan secara daring ini, Aminatur Rohiyah dari VIA menjelaskan dirinya bersama mahasiswa FHUB dan 2 mahasiswa UIN Maliki meracik hand sanitizer dari daun kersen sebagai inovasi saat pandemik. Daun kersen dipilih timnya karena tersedia melimpah di masyarakat dan masih kurang dimanfaatkannya penggunaannya, terutama dalam bidang medis. Itu hanya dengan anak Fakultas Hukum, tapi kerjasamanya dari 2 kampus. Jadi satu tim itu ada 2 kampus, dari UB itu saya sama teman saya dari Fakultas Hukum. Terus yang dari tim UIN Malang itu dari Fakultas Kedokteran dan 1 dari fakultas ini, dari program keunggulan produknya kan biasanya hand sanitizer itu bahannya bukan dari ini ya, bahannya memang bahan-bahan khusus gitu ya. Nah di sini kita memberdayakan daun kersen. Biasanya daun kersen itu kan jarang punya daya guna gitu ya. Nah di sini kita mengekstrak daun kersen itu terus dijadiin bahan olahan untuk untuk hand sanitizer gitu. Jadi di situ menambah nilai daya guna dari daun kersen yang selama ini tuh ya udah cuman di pohon aja gitu. Nah di sini kita daya gunakan untuk dijadikan hand sanitizer seperti itu. Berita membanggakan datang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Salah satu mahasiswanya berhasil membawa pulang medali perak pada Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua beberapa waktu lalu. Ia adalah Idam Randan Rafiki yang mewakili DKI Jakarta pada cabang olahraga softball. Jumat 22 Oktober 2021 dalam wawancara dengan tim Newspoint, Idam menceritakan bahwa persiapan yang ia lakukan untuk mengikuti ajang PON ini telah berlangsung sejak 2018, mulai dari seleksi hingga lanjut prakualifikasi, dan simak berikut penuturannya berikut ini. Di persiapan buat PON softball 2020 dari tim DKI sendiri itu mulai dari 2018. Jadi itu sebelum PON kan ada yang namanya prakualifikasi. Jadi itu prakualifikasi PON itu 2019. Jadi persiapan tim dan seleksi itu dari 2018. Nah, setelah pra-PON itu kita lolos, kita lanjut untuk persiapan buat PON. Nah, karena di 2020 itu kan ada pandemi itu. Jadi PON-nya diundur jadi 2021. Jadi total persiapan kita tuh kurang lebih 3,5 tahun lah karena diundurnya turnamen itu. Jadi itu awalnya seleksi itu dari klub-klub di Jakarta, dikumpulin atlet-atletnya dipanggil untuk ikut seleksi untuk tim softball DKI Jakarta. Nah, setelah berapa bulan seleksi, akhirnya dipilih 15 pemain yang akan mewakilkan DKI di PON 2020 Papua. Kurang lebih seleksinya itu dari pra-PON itu 2 tahun latihan kita seleksi. Terus juga proses latihannya selama pandemi pun kita fleksibel, jadi jujur kita nggak bisa latihan lapangan karena emang nggak boleh kan sama pemerintah juga. Jadi cara lain yang kita atasi itu tuh pelatih fisik kita memberi program buat anak-anaknya latihan di rumah. Nah itu tujuannya biar fisiknya tuh nggak hilang banget gitu loh pas sudah bisa balik lapangan. Kita tuh bisa baru mulai balik lapangan tuh akhir 2020 pas udah mulai reda coronanya. Nah, setelah persiapan itu 3 bulan terakhir sebelum PON itu 15 pemain udah fix dan udah diumumin oleh Pemprov untuk siapa yang mewakili DKI. Nah, 15 pemain itu masuk ke training camp center DKI Jakarta untuk persiapan latihan lebih intensif untuk PON 2020-nya. Nah, setelah 3 bulan itu akhirnya kita bisa berangkat ke Papua untuk bertanding di PON 2020. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar sampai kita berhasil masuk di final walaupun masih kalah dengan Lampung.
Pandemi tidak menghalangi pengurus eksekutif keluarga mahasiswa UB Kediri untuk melakukan pendampingan kepada warga masyarakat. Melalui program pengabdian masyarakat, EKM UB Kediri turun ke Desa Wonorejo, Trisulo, Pelosok Klaten mengusung program pelatihan. Menurut Hanifan, Presiden EKM UB Kediri, mereka membuat pelatihan di bidang peternakan, pertanian, dan perikanan untuk warga desa dengan harapan agar tercipta peluang-peluang ekonomi baru di masyarakat. Baik, terima kasih Pak Abdullah. Jadi kita pengabdiannya itu sifatnya pelatihan Pak. Jadi kita mengintegrasikan pertama peternakan. Di minggu pertama itu kita memberikan penyuluhan. Itu tentang pembuatan pakan fermentasi, yaitu silase. Di mana dari warga di sana dengan istilahnya peluang usahanya adalah melalui limbah dari daun nanas. Karena daun nanas di sana itu kebanyakan masih dibuang, Pak. Jadi kita reuse dan recycle, kita manfaatkan kembali, kita olah menjadi pakan fermentasi. Itu hari pertama, hari Sabtu waktu itu kita melakukan penyuluhan, dan hari Minggunya itu baru pelatihan. Disusul minggu depan, hari Sabtu, itu dari pertanian, itu membuat sebuah pestisida, bukan pestisida, tapi semacam bagaimana caranya kita bisa meminimalisir hama, Pak, yang memang dari warga di sana itu masih terus menjadi gejala hama ini. Sehingga teman-teman itu menawarkan sebuah solusi, dan alhamdulillah sangat diterima, dan itu dibantu oleh Badan Balai Penyuluhan yang ada di sana. Dan yang terakhir, besoknya hari Minggu itu ada pelatihannya. Nah, disusul minggu yang terakhir, Pak, itu hari Sabtu dari teman-teman perikanan, itu penyuluhan tentang pembuatan kolam bioflok. Itu dari perikanan. Jadi kita penyuluhan dari Sabtu, hari Minggunya kita pelatihan, kita membuat kolam bioflok. Jadi kita nggak memanfaatkan kolam yang begitu lebar, tapi bioflok yang bulat-bulat itu, Pak, bukan bulat, yang lingkaran-lingkaran itu. Jadi itu memudahkan pembudidaya ikan. Kemacetan lalu lintas yang terjadi pada pelonggaran PPKM di Kota Malang, menurut Kepala Laboratorium Transportasi dan Penginderaan Jauh Universitas Brawijaya, Hendy Bowo Putro, dikarenakan banyaknya simpang jalan yang ada di Kota Malang. Hendy menyebutkan perlu eksekusi segera dari pemerintah Kota Malang agar mengatur simpang jalan yang ada untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Transportasinya ya ini memang nggak jauh beda dengan sebelum pandemi ya. Kalau di Kota Malang, Batu dan sekitarnya memang sebagai kota wisata, sebenarnya masalah di Kota Malang ini bukan pada ruasnya, tapi pada simpangnya. Kalau kita bicara ganjil genap itu adalah bicara tentang ruas jalan. Kalau bicara tentang simpang, ini sudah dari dulu direncanakan perbaikan mulut-mulut simpang atau kaki simpang. Perbaikan pendekat simpang, dan belum dilaksanakan. Ya sudah, ya memang akhirnya seperti ini gitu loh. Peraih medali emas cabang olahraga terbang layang yang juga mahasiswa UB Hans Munusfer menyampaikan terbang layang dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan bagi para penyuka olahraga tantangan. Selain menerbangkan pesawat glider tanpa mesin, dengan terbang layang dapat menikmati pemandangan alam dari arah ketinggian. Selain tantangan terbang layang, menurutnya juga membutuhkan disiplin yang tinggi dalam pelaksanaannya.
Hans berharap terbang layang dapat dikembangkan di kampus Universitas Brawijaya. Saya pribadi kan mengenal terbang, baru bisa terbangnya mungkin baru-baru ini. Cuman kalau mengenal olahraga ini itu udah sejak umur dini udah tahu karena ayah saya bergelut di situ kan. Nah, agak sedih sih karena dari dulu sampai sekarang perkembangan olahraganya itu kurang signifikan, kurang dalam hal kepopulerannya ya masih segitu-segitu aja. Sebenarnya olahraganya sangat menarik, sangat menantang. Ya kalau untuk yang jiwa-jiwanya suka tantangan, sangat cocok banget untuk ikut terbang layang karena membawa pesawat gitu. Jadi harapannya besar untuk banyak anak-anak muda yang mau menggeluti olahraga tersebut, khususnya anak-anak Universitas Brawijaya. Masa pembelajaran daring membuat gerakan mahasiswa UB Kediri melakukan konsolidasi internal. Presiden EKM UB Kediri, Hanifan, menyatakan gerakan mahasiswa UB Kediri fokuskan penguatan internal dengan melakukan pelatihan dan advokasi terhadap mahasiswa. Unggulan dari EKM itu sendiri sebenarnya banyak kalau misalkan kita bicara soal program unggulan. Tapi yang paling jelas kita petakan ada 3 hal. Pertama, kita fokus terhadap pengabdian, kemudian yang kedua kepelatihan, dan juga yang ketiga ini adalah program internal. Di mana program pengabdian ini ada suatu proker dari kami yang namanya Desa Binaan. Kita membina sebuah desa di Kecamatan Wonorejo Trisulo, daerah pelosok Klaten, Kabupaten Kota Kediri. Nah, di sana kita membuat sebuah pengabdian di mana dengan mengintegrasikan 3 disiplin keilmuan, yaitu yang pertama ada Fakultas Peternakan, kedua ada Fakultas Pertanian, dan yang ketiga ada Fakultas Perikanan. Sehingga 3 hal ini kita samakan, kita latihan dalam setiap Sabtu dan Minggu sesuai disiplin keilmuannya itu berurutan, Pak. Itu program unggulan kami Desa Binaan. Karena memang sebelumnya program pengabdian yang semacam ini itu masih belum ada, dan alhamdulillah di tahun periode saya ini dengan goals dan komitmen saya bersama teman-teman, alhamdulillah besok hari Sabtu sudah penutupan begitu. Nah, kemudian yang kedua ini kepelatihan. Kepelatihan dalam artian ada beberapa program kerja itu yang bersifat pelatihan. Contohnya seperti diklat kewirausahaan kita saat ini sudah berjalan, dan juga diklat advokasi itu untuk teman-teman bagaimana memberikan pelayanan. Nah, itu sebuah diklat inilah yang memang harus kita kenalkan. Kenapa mahasiswa wajib memahami bagaimana fungsi dari pelayanan mahasiswa itu sendiri dan juga fungsi dari kewirausahaan mahasiswa. Dan yang ketiga itu adalah agenda internal, di mana agenda internal kita juga memiliki event. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.